Shalom, anak-anak sekolah minggu GMI Sola Gracia Sesengkol. Iya, siapa nih yang punya tangan? Ayo angkat tangannya yang punya tangan. Nah, ikuti Kak Ketris ya, kita mau tepuk Yesus. Oke, siap-siap ya, ikuti ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Sekali lagi ya, ikuti. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Yeay, hebat. Mantap adik-adik. Ya, bersyukur karena Tuhan tetap melihara hidup kita masih tetap sehat, masih tetap boleh beribadah online. Terima kasih untuk adik-adik yang boleh setia dan disiplin untuk mengikuti ibadah online ini ya. Oke, kita akan memuji Tuhan. Namun sebelum kita mau belajar firman Tuhan juga, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik karena Engkau tetap memberkati kami, memelihara hidup kami, menjaga melindungi kami, bahkan kesehatan kami juga masih Tuhan sertai Bapak. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, kami masih sehat, kami masih boleh beribadah, kami masih boleh memuji Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini Kau memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan Yesus. Berkati anak-anak kami biar mereka boleh menikmati ibadah-Mu di rumah mereka masing-masing. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang terus menguasai hati pikiran mereka, agar mereka disiplin, taat, dan mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Yesus yang baik. Biar orang tua kami juga boleh mengingatkan, mendisiplinkan anak kami untuk boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan, amin. Oke, mari kita angkat pujian kita. Kita katakan kasih, kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. 1, 2, 3. Kasih, kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Bisa lagi ya. Kasih, kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan. Sekarang berada di depan sama temannya tadi. Lihat wajahmu, kau lihat wajahmu. Sukacita, pandang wajahmu, kau pandang wajahmu. Ada kemuliaan Allah. Mantap. Iya, kasih Yesus yang mempersatukan kita ya. Kasih Yesus yang mempersatukan kita. Di dalam apa? Dengan kita bersatu di dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kita akan belajar firman Tuhan dari buka Alkitabnya 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Setelah ibadah dibaca di rumah ya. Oke, langsung Kak Ketris mau jelasin. Nah, adik-adik Kak Ketris, kita satu dalam Tuhan Yesus. Dan bahkan juga kita bersatu di Indonesia kita. Ini kok dibilang bersatu ya Kak? Semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Ayo siapa yang tahu? Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negara Republik Indonesia. Nah, apakah dengan banyak suku, dengan banyak bahasa, dengan banyak agama, dengan beribu-ribu pulau yang ada di Indonesia, sampai beratus-ratus suku, apakah kita disuruh untuk saling membenci? Gak usahlah kita sukai sama suku orang itu, gak usah kita sukalah sama suku yang lain. Biar aja suku Batak aja yang kita sukai, suku kita sendiri. Tidak. Dimanapun atau suku apapun, kita wajib menghargai mereka. Karena apa? Berbeda-beda kita tetap satu. Satu dalam apa? Dalam Indonesia, ya kan? Di dalam Tuhan juga kita satu. Nah, itu tentang kenegaraan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ini ada nih anggota tubuh kita. Mana rambutnya? Di tangannya. Ya, anggota tubuh kita banyak nggak? Ada mata, hidung, mulut, ya kan?
Semuanya anggota tubuh kita itu banyak. Nah, lihat adik-adik ini. Anggota tubuhnya banyak, mulai dari depan, belakang juga banyak, ya kan? Kita boleh lihat anggota tubuh kita. Lihat. Semuanya lengkap, ya kan? Semua lengkap. Laki-laki perempuan mempunyai anggota tubuh. Bahkan juga semua mempunyai organ tubuh, ya kan? Organ tubuh yang lengkap. Nah, organ tubuh kita ini kalau misalnya ya kayak kakak terus pernah jatuh, ya kan? Jatuh naik sepeda motor. Nah, waktu jatuh naik sepeda motor, kaki terus nangis. Padahal jatuh kan kaki yang retak, kaki yang kesakitan. Tapi kok bisa ya aku nangis ya? Nah, artinya apa? Kaki kita yang sakit, tangan kita yang sakit, atau apapun salah satu dari anggota tubuh kita ini ada yang sakit, terluka, pasti otomatis anggota tubuh lain juga merasakan. Kalau kaki retak, tangan terluka, apa yang langsung merasakan? Langsung kita sedih, ya mata juga ikut air mata mengalir. Bahkan waktu kita sakit gigi, apa yang terjadi? Kepala juga ikut sakit, badan juga jadi nggak enak. Artinya apa? Anggota tubuh kita ini semua saling membutuhkan satu sama lain. Aku nggak usah punya tangan lah kak, kan masih ada tanganku kiri, punya satu aja tanganku. Nih, aku nggak usah butuh kaki lah kak. Emang bisa kemana-mana tanpa kaki? Ya bisa, tapi kan tidak sempurna. Artinya apa? Anggota tubuh kita ini saling membutuhkan, saling melengkapi satu sama lain, ya kan? Itu anggota tubuh kita. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus juga mengasihi berbagai anak-anak yang ada di dunia ini. Anak yang berkulitnya hitam atau anak yang rambutnya keriting, anak yang pendek, anak yang mancung, anak yang pesek, ya kan? Semua jenis anak-anak yang ada di dunia ini bukan hanya karena kulitnya yang berbeda, rambutnya juga bisa berbeda, bentuk wajah juga berbeda, semuanya berbeda. Tapi apa kata Tuhan? Walaupun kita berbeda, tapi kita satu di dalam Tuhan Allah. Semua anak-anak dikasihi Tuhan Allah, Tuhan Yesus kita. Disayangi tanpa harus dibedakan. Oh, anak sekolah minggu GMI Sola Gracia aja lah yang kuselamatkan, yang kutebus. Tidak. Tuhan Yesus di kayu salib, mati di kayu salib menebus siapa? Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, seperti itu. Nah, sama juga anak-anak nih, adik-adik, lihat. Misalnya nih, ya kan, kayak Cleo, adenya nih, ya kan. Lalu siapa lagi yang bisa main musik? Kayak Bang Peter misalnya, baru yang bisa main drum atau main gitar, ya kan. Anak-anak juga banyak nih kan yang main drum, kayak Bang Jeremy atau Bang Ari, ya kan. Banyak. Nah, artinya apa? Sekalipun masing-masing punya talenta, punya hobi masing-masing, punya kelebihan masing-masing, ya kan? Tapi mereka saling melengkapi. Andaikan semuanya cuma nyanyi, kan nggak hidup suasana kok gak ada yang main musik. Andaikan cuma main drum, kan nggak enak, gak ada yang nyanyi. Jadi artinya apa? Semua talenta kita, kelebihan adik-adik, pokoknya yang adik punya, talenta yang Tuhan berikan, diasah. Untuk apa? Untuk saling melengkapi, untuk memuliakan Tuhan Yesus, ya kan? Kita juga ada di gereja dari berbagai suku, orang tua yang berbeda, ya kan? Latar belakang pendidikan yang berbeda, keluarga yang berbeda. Tapi kita waktu memuji Tuhan apa beda-beda? Oh yaudah, bahasa Karo aja nyanyinya, bahasa Batak aja, bahasa ini tidak, tapi disatukan, ada bahasa Indonesia, ya kan? Artinya apa? Sekalipun jemaat itu, ya kita adalah anggota Tuhan. Anggota Tuhan artinya apa? Tuhan Yesuslah yang mempunyai gereja dan kita adalah anggotanya. Jadi gereja itu punya jemaat. Nah, jemaat itulah anggota kita. Ya, Kak Gatis, adik-adik semua, orang tua, kita adalah anggota Tuhan Yesus. Nah, kalau kita jadi anggota, ya kan, kita harus taat kepada siapa? Yang menjadi tubuh, yang mempunyai, yang memiliki kita. Siapa? Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus katakan, anak-anak harus beribadah setiap hari Minggu. Anak-anak harus baca Alkitab, berdoa setiap hari. Anak-anak Tuhan Yesus harus mengasihi.
rendah hati, ya kan? Saling melengkapi. Nah, Yesus mengasihi semua anak-anak. Nah, Kak Getus mau tanya adik-adik. Waktu adik-adik sekolah SD, lihat, bajunya sama nggak? Warnanya sama, topi merah, baju putih, celana atau rok warnanya merah. Kenapa harus seragam? Kenapa harus satu warna? Harus satu jenis atau satu model? Kenapa? Agar tidak ada perbedaan. Semuanya sama, ya kan? Di sini ada juga yang orang kaya, ada juga yang orang yang sedang-sedang, ada juga orang yang tidak punya. Tapi waktu kita pakai seragam ini, bisa nggak kita langsung bilang, dia itu orang miskin, dia itu aku yang orang kaya. Pasti tidak ada lagi yang perbedaan yang kelihatan karena semuanya seragam. Makanya sekolah kita seragam biar kita tidak ada yang membeda-bedakan, tidak ada yang merasa paling hebat, tidak ada yang merasa paling jago, tidak ada yang merasa paling penting atau paling kaya, tidak, semua rata. Nah, nggak cuma sekolah SD, SMP, SMA, ya kan, rata-rata pasti memakai seragam yang sama. Artinya apa? Memakai pakaian yang sama agar tidak sombong. Agar apa? Ya sama seperti kita tinggal atau kita bergereja. Apakah ke gereja kita hanya mau pamer? Kan tidak. Kita ke gereja beribadah kepada Tuhan, bersyukur, ya kan? Kalau pakaian saja pun disarankan untuk seragam. Nah, Tuhan juga mau kita itu menjadi orang yang rendah hati, bukan orang yang sombong. Ya kan? Siapa di sini mau jadi orang yang sombong? Kagak suka mau jadi orang sombong. Karena orang sombong itu pasti dia akan merasa hebat. Dia nggak bakal bisa menghargai orang lain. Bahkan juga orang yang sombong itu merasa dia yang menguasai semuanya. Ya, lalu kita mau Tuhan mau kita itu menjadi orang yang rendah hati. Siapa yang mau jadi anak yang rendah hati? Ya, Tuhan mau kita menjadi anak Tuhan Yesus yang rendah hati. Karena kalau kita merendahkan hati kita, diri kita, Tuhan Yesus akan mengangkat kita. Lebih senang kita kalau dipuji Tuhan Yesus daripada dipuji oleh orang atau dipuji manusia, ya kan? Nah, anak-anak atau adik-adik Kak Ketris, apa firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan mengingatkan kita, sekalipun kita berbeda-beda, dari suku yang berbeda, agama yang berbeda, bahkan orang-orang Indonesia ini banyak sekali yang berbeda-beda yang tinggal yang ada di Indonesia ini. Tuhan Yesus mau agar kita tetap mengasihi mereka, menghargai mereka, ya kan? Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Tuhan juga mengasihi suku yang lain. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak sekolah minggu GMI Sola Gracia. Tuhan Yesus juga mengasihi anak-anak sekolah minggu yang lain, bahkan yang ada di Indonesia ini. Artinya apa? Walaupun kita berbeda-beda, namun kita tetap satu di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita, mengasihi adik-adik, mengasihi seluruh orang yang ada di Indonesia. Indonesia semuanya berbeda-beda tapi satu. Orang Kristen, pengikut Kristus juga satu di dalam Kristus. Ya, tak perlu sombong, tak perlu merasa hebat, tak perlu merasa jago. Tetap rendah hati, mengasihi, lakukan perintah Tuhan Yesus. Adik-adik pasti bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih. Oke, sampai situ firman Tuhan kita. Ada ayat hafalan. Terima kasih ya buat anak-anak yang sudah menghafal 2 minggu yang lalu ya. Ada Gracia, ada Caca, ada anak-anak lain, ya kan? Ibas, Aini. Terima kasih, ya kan? Semakin tingkatkan kesetiaan buat anak-anak sekolah minggu yang lain. Jangan mau kalah, ayo. Dihafalin hafalannya. Ayat hafalannya dari mana Kak Tetris? Oke, untuk kelas kecil 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kelas besar 2 Korintus 8 ayat 14 ya. Maka
hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Dihafal ya adik-adik. Kita akan menutup ibadah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh disampaikan. Biarlah kiranya anak-anak kami yang mengikuti dari awal sampai habis menikmati ibadah ini. Tuhan, berkati mereka dalam mengikuti ibadah yang mungkin hanya di rumah ya Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga berpendidikan atau sekolah di rumah. Belajar dari rumah ya Tuhan. Daring. Dan mungkinlah ya Bapak dengan berbulan-bulan suasana pandemi kita belum juga selesai Tuhan. Namun biarlah kiranya anak-anak kami ya Bapak, Engkau berikan roh yang boleh senantiasa menikmati belajar di rumah. Biarlah mereka boleh menikmati setiap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan anak-anak sekolah minggu GMI Sola Gracia kepada Tuhan. Berkati, lindungi, biarlah mereka boleh tetap sehat, boleh tetap ibadah, tetap boleh taat kepada orang tuanya, taat kepada pemerintah, taat kepada siapapun ya Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak kami semua boleh bersuka cita, menikmati, bahkan bersyukur di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah kiranya ya Tuhan Yesus firman menjadi berkat permanen, menjadi terang bagi kaki, jalan adik-adik kami, menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan menutup ibadah kami dengan doa yang diajarkan tulis pada murid-muridnya. Mari sama-sama kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ingat ibadah dan ayat hafalan. Ya dapat bintang. Sampai jumpa minggu depan. Jesus bless you all.